Bab 212. Syarat tambahan. Dia pergi, ketika pintu ditutup, terdengar suara hentakan, hatinya seolah hancur oleh sesuatu. Terdengar suara berderak keluar dari kamar, seperti bau terbakar menyerang dan mengalir ke dalam hidungnya. Suewu hanya merasakan mual, barulah dia menyadari ternyata telurnya sudah hangus. Aroma hangus memenuhi seluruh ruangan. Di dalam dapur, kipas ventilasi tidak bisa mengisap dan menghilangkan aroma hangusnya tersebut. Dia merasa semakin mual. Dia mematikan api dengan cepat dan berlari ke kamar mandi. Dia mencoba untuk memuntahkannya, tetapi dia sama sekali tidak memuntahkan. Ketika perasaan ingin muntuhannya akhirnya menghilang, dia masih berada di wastafel panik, menatap wajahnya di cermin, raut wajahnya inci ke inci sangat pucat. Kemudian, ketakutan dan putus asa menyebar dan membawa dirinya. Menstruasinya sudah telat selama 2 minggu. Jangan-jangan. Tidak. Dia sudah kacau sekali. Tangannya yang kecil secara tidak sadar mengelus perutnya. Jika saat ini dia masih mengandung, dia dan Gary Su akan semakin terjerat dalam hubungan yang sangat rumit. Dia sempoyongan keluar dari kamar mandi, Suewu kemudian duduk di sofa. Dalam pandangan matanya yang samar, dia melihat pohon tum Prancis di luar jendela. Daun-daunnya besar sudah lama berguguran. Ternyata musim dingin telah tiba. Daun dapat meninggalkan ranting, bahkan jika mereka tidak ingin berpisah, mereka tetap harus meninggalkannya. Dalam hidup ini, dia tidak ingin berpisah lagi, dia hanya bisa membuka matanya untuk melepaskannya, karena dia tidak mampu memilikinya. Seluruh barang yang terlalu indah, dia tidak mampu memilikinya. Biarkan semua rasa sakit ditanggung olehnya, dia hanya ingin dia tidak menanggung hutang hati nurani. Tiba-tiba telepon berdering pada saat ini. Dia menjawabnya, barulah dia menyadari itu adalah telepon dari Charles Su. Dia terkejut dan bertanya, "Charles Su, kapan kamu akan memperbolehkan putra saya Jackie Wu pulang? Apakah putramu hanya Jackie Wu? Bagaimana dengan Daniel? Jangan-jangan kamu tidak mau lagi?" Tiba-tiba Charles Su berkata. Suewu bengong, dia tidak berani percaya. "Tuan Su, apa yang sedang kamu bicarakan?" "Aku berkata, aku memutuskan untuk mengembalikan Daniel padamu." Suara Charles Su sangat kecil. Tapi, Suewu belum selesai bicara tetapi teleponnya sudah diputuskan. "Nona Suewu, keluar, aku ingin bicara denganmu," kata Charles Su. "Aku sudah ada di lorong di depan rumahmu sekarang. Kamu keluar sebentar." Sudah sampai." Suewu tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya karena dia merasa seolah-olah dia telah diikuti secara diam-diam. Bagaimana dia tahu tempat lorong rumahnya? Dia bilang dia akan mengembalikan Daniel padanya. Hati Suewu sama sekali tidak terkejut karena dia tahu ini mungkin hanya pilihan yang harus dia buat setelah menimbang dirinya sendiri dengan Fei Liu. Dia terpaksa puas jadi yang kedua, dia lebih baik daripada Fei Liu, karena dia memiliki kelebihan dalam dirinya, yaitu dia masih bisa melahirkan anak lagi. Senyum pahit, hati orang tua yang sungguh kasihan. Tuan Su mempertimbangkan demi putranya, tetapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan di dasar hatinya yang terdalam. Apa yang dilakukan seorang ayah ini benar-benar membuat orang menghela napas. Pikirkan saja dia sebagai seorang pria yang kesepian. Dia tidak pernah menikah lagi dalam hidupnya. Dia hanya merindukan istrinya di hatinya. Kasih sayang seperti ini membuat orang menghela napas. Melihat Charles Su lagi, wajahnya masih saja dingin dan tidak bisa tertawa. Seluruh wajahnya menunjukkan martabatnya. Melalui wajah ini, Suewu teringat pada wajah yang lain. Dia tidak tahu bagaimana dengan dia sekarang. "Tuan Su," Suewu berkata dengan hati-hati.
Nona Suewu, bagaimana jika aku mengembalikan Daniel padamu? Charles Su berbicara. Meskipun berita ini baru saja disampaikan di telepon, Suewu masih saja heran. Apa yang membuatmu berubah pikiran? Apakah kamu benar-benar sudah berpisah dengan Geri Su? Dia tidak menjawab, malah balik bertanya. Suewu tersenyum lembut. Ternyata kamu tahu semuanya. Kenapa kau melepaskannya? Jangan-jangan kamu tidak menyukai CEO dari Shining Court? Charles Su bingung dan mengerutkan kening. Kami tidak cocok. Suewu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tegas. Karena kita tidak bisa bersama, mengapa kita harus bersikeras memaksakannya? Kamu mengembalikan Daniel kepadaku juga pasti ada persyaratannya, kan? Kamu sangat pintar. Charles Su menatap Suewu dengan tajam. Wanita ini sangat muda tetapi pembawaannya tenang, dengan kesedihan tak berujung di antara alisnya. Tuan Su, Paman Su, atau jika aku memanggil kamu Paman mungkin lebih pantas, kamu adalah senior aku, kakeknya Daniel. Aku sangat menghargaimu mengembalikan Daniel kepada aku, tetapi aku tahu aku tidak dapat membawa Daniel pergi sekarang. Mengapa? Charles Su terkejut. Karena aku tidak ingin anakku hanya sebagai pelengkap. Pandangan mata Suewu sangat tenang. Dia hanya seorang bocah. Tolong kamu juga jangan biarkan dia menjadi pelengkap. Paman, tolong jangan bawa anak itu untuk berbicara dengan aku tentang persyaratan. Aku juga tidak akan setuju persyaratanmu. Mengapa? Charles Su sedikit terkejut. Bagaimana jika aku mengizinkanmu bersama dengan Geri Su? Persyaratan ini kamu juga tidak setuju. Paman, apakah kamu ingin aku menjadi orang ketiga? Atau kamu ingin membuat Nona Fei Liu menjadi orang ketiga? Kamu sedang berbicara persyaratan denganku. Charles Su jika dibandingkan dengan Nona Fei Liu yang mengalami gangguan mental, sangat jelas, dia lebih berharap agar Geri Su menikah dengan wanita ada di depan-depannya. Lagi pula, dia hanya tidak punya identitas. Tidak, aku dari mana punya hak untuk berbicara tentang persyaratan denganmu. Aku hanya tahu bahwa Daniel membutuhkan ayah dan juga membutuhkan ibu, tetapi yang sudah dipastikan adalah jika ada ayah maka tidak ada ibu, jika ada ibu maka tidak ada ayah. Semua ini sudah ditakdirkan. Kamu bilang kamu akan mengembalikan Daniel kembali kepadaku dengan syarat. Tapi kondisi ini sangat menggoda orang. Nona Fei Liu menunggu bertahun-tahun juga tidak mendapatkan hasil yang diinginkannya. Tapi aku karena ada anakku dengan begitu mudahnya aku mendapatkannya. Menurut logika yang masuk akal, aku seharusnya sudah puas. Tapi Paman, aku adalah orang yang begitu bodoh. Mungkin juga aku sangat keras kepala. Aku hanya tahu bahwa jika aku melakukannya seperti ini dan setuju dengan persyaratanmu, aku akan mempunyai hutang yang tidak bisa dilunasi seumur hidupku terhadap Nona Fei Liu. Charles Su benar-benar tidak pernah menyangka dia akan menolaknya, dan alasannya juga sangat masuk akal dan benar. Dia menatapnya dalam-dalam dan melihat kekuatan besar di mata seorang gadis lemah seperti ini. Nona Suewu, bolehkah aku memahaminya seperti ini? Alasan kamu tidak setuju adalah karena kamu hanya ingin mengorbankan dirimu demi kebahagiaan Geri Su dan Fei Liu. Aku tidak semurah hati seperti itu. Aku hanya berkorban demi kebaikan diriku sendiri, kata Suewu dengan tenang. Daniel membutuhkan cinta ayahnya. Mungkin lebih baik jika dia ikut Geri Su daripada ikut denganku. Karena Geri Su dan aku tidak bisa bersama, tidak mungkin bagiku untuk membawa pergi Daniel karena dia adalah cucumu. Dan kau, jelas tidak akan dengan mudahnya untuk merelakan seorang cucu. Kenapa aku harus menyulitkan diriku sendiri dan melawan kamu yang mempunyai kekuatan yang besar? Berbicara dengan tidak tulus, Suewu hanya merasa tertekan dan sedih di hatinya. Apa yang terjadi dengannya? Bahkan dia tidak menginginkan putranya. Tidak, bukan tidak mau, tetapi tidak mau seperti ini. Maksudmu, jika aku mengizinkanmu melihat Daniel tanpa syarat,
kamu pasti menginginkan anak ini. Charles Su mengangkat alisnya. Betul sekali, Paman, jika kamu mengizinkan aku melihat Daniel, tidak ada syarat tambahan. Aku berjanji tidak akan membawanya pergi. Dia mau bagaimanapun adalah cucumu. Aku hanya berharap bisa bertemu dengannya setiap beberapa waktu. Tentang Daniel, aku minta maaf untuk dia. Aku telah ditakdirkan untuk tidak menjadi ibu yang baik. Aku tidak ingin meninggalkan bayangan di hati anak kecil itu. Aku hanya ingin memberinya cinta dasar seorang ibu yang mungkin. Bersambung.